Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya untuk teman-teman pecinta matematika. Untuk materi yang akan kita bahas di sini adalah kelas 12 semester 1. Materinya ada peluang, kemudian ada statistika, ada limit, ada turunan, dan ada integral. Untuk video yang akan kita bahas pada kali ini adalah materi statistika. Jadi ada soalnya ada di bawah video ini. Sudah ada soal, kita akan bahas bersama-sama. Untuk yang nomor 13. Sekolah memiliki 360 siswa. Nah, di situ ada diagram lingkaran. Yang ditanyakan banyaknya siswa yang mengikuti ekstra musik. Padahal namanya sudut totalnya adalah 360. Di situ sudah ada 100, sudah ada 130, dan sudah ada 80. Kalau kita jumlahkan 130 ditambah 100 itu sudah 230, ditambah 80 berarti sudah 310. Karena totalnya 360, maka musiknya tinggal 50. 360 dikurangi 10, 50. Jadi 50 derajat. Yang ditanyakan adalah siswanya. Berarti 50 derajat per 360 derajat. Jadi 50 per 360 dikali siswanya ada 360. Kita pakai coret-coret saja 360 dengan 360 di 1, maka hasilnya 50 siswa. Jawabannya yang A. Kemudian di nomor 14 ada diagram batang. Diagram batang dari 2016 sampai 2020 lulusan SMK. Yang ditanyakan hanya 2017 sampai 2020 yang tidak menganggur. Di diagram batang tersebut ada bekerja, ada melanjutkan, dan ada menganggur. Padahal yang ditanyakan yang tidak menganggur. Artinya yang namanya tidak menganggur berarti bekerja atau melanjutkan. Di 2017 ternyata yang melanjutkan ada 225, kemudian yang bekerja yang bekerja itu 225, yang melanjutkan adalah 150 ya. Kemudian di 2018 200 dengan 75. Kemudian di 2019 ada 250 dengan 100. Dan di 2020 ada 225 dan 100 yang bekerja dan melanjutkan. Di 2017 kita jumlahkan hasilnya 375, 2018 275, 2019 350, dan di 2020 325. Maka jumlahnya adalah 1325 orang. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk nomor 15 adalah rata-rata dari 10 orang wanita tingginya 158. Kemudian rata-rata 20 orang pria adalah 170. Berapa rata-rata tinggi ke-30 orang tersebut ketika digabung? Jadi kita gunakan cara seperti ini saja. 10 untuk 158 berarti 10 kali 158 ditambah 20 untuk yang pria dikali 170 itu sama dengan 30 dikali X. Jadi yang depan ini 10, 20, 30 menunjukkan jumlah orangnya. Kalau yang di belakang menunjukkan tingginya. Nah, kita pindah luas saja, kalikan 30x sama dengan 1580 ditambah 3400. Maka 30x sama dengan 4980. X-nya berarti 4980 bagi 30 sama dengan 166. Oh, ternyata rata-rata ke 30 orang tersebut
adalah 166 cm. Jawabannya yang B. Untuk yang nomor selanjutnya yang ditanyakan adalah median. Di situ sudah ada tabel berisi berat badan 24 siswa. Untuk mencari median, terlebih dahulu kita cari letaknya dulu. Letak median ada di kelas berapa? Letak median, yang namanya median kan nilai yang ada di tengah atau setengah N. Letak median berarti setengah kali 24, karena N nya 24, ada 24 siswa semuanya. Jadi setengah kali 24 sama dengan 12. Nah, berarti ada di kelas ketiga. Kenapa 12 ada di kelas 3? Karena dari atas ini lihat frekuensinya, di sini baru 3, padahal di sini harus 12. 3 ditambah 5 baru 8, belum sampai 12. Nah, ketika 8 ditambah, nah 12-nya berarti ada di sini. Ya, jadi dilihat dari atas 3 ditambah 5 baru 8. Oh, ternyata di sini. Berarti di kelas ketiga. Sekarang kita fokus di kelas 3. Padahal rumus median adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi sebelum median. Jadi frekuensi ini jumlahkan. Jadi sigmanya ya. Di sini sigmanya, jumlahnya dibagi frekuensi median, berarti ini dikali panjang kelas. Nah, jadi tepi bawahnya adalah 160,5. Namanya tepi bawah adalah yang ini. Kita fokus di kelas 3. Tepi bawah adalah yang ini, yang kiri, batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau di sini 161, berarti tepi bawahnya 160,5. Kalau di sini misal 200, berarti 199,5. Jadi di sini dikurangi 0,5. Ditambah setengah N. Tadi kita sudah mencari setengah N-nya adalah 12. Dikurangi sigma. Ini mohon maaf ada sigmanya. Sigma frekuensi sebelum ini. Jadi sigma itu artinya jumlah. Jadi dijumlah dari atas sampai sebelum frekuensi dari median. Jadi 3 tambah 5 8 dibagi frekuensi dari median itu sendiri. Frekuensi dari median berarti yang ini, yang 6, kemudian dikali panjang kelas. Yang namanya panjang kelas ini 161 sampai 163. Itu kan ada 3. 161, 162, 163, ada 3. Nah, kita operasikan 160,5 ditambah 4 kali 3 per 6 atau 12 per 6, hasilnya adalah 162,5. Jadi jawabannya yang C. Perlu hati-hati, teliti lagi. Untuk nomor 17 yang ditanyakan adalah modus. Modus itu hampir sama dengan median. Yang pertama adalah cari letaknya. Yang namanya modus kan frekuensi yang paling banyak. Jadi di soal ini frekuensinya yang paling banyak adalah 14. Jadi langsung kita tahu, oh letak modus ada di kelas 3 karena hanya melihat frekuensi yang paling banyak. Kalau tadi median adalah setengah N, tetapi kalau modus dilihat frekuensinya yang paling banyak, oh berarti itu kelasnya modus. Jadi letaknya modus ada di kelas 3. Untuk rumus modus adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P panjang kelas seperti tadi. D1 itu selisih ke atas. Jadi frekuensinya selisih ke atasnya. Ini namanya D1. Kemudian yang namanya D2 selisih ke bawah. Berarti ini ke bawah. 14 kurangi 5. Kalau tadi 14 kurangi 5 juga. Ini soal ini sama. Nah, ini kebetulan sama tadi selisihnya, jadi 44,5, tapi bawah adalah 45 dikurangi 0,5 sampai tadi, jadi 44,5. D1 selisih ke atas berarti 14 dikurangi 5 9. D1 lagi berarti ini 9 sama, ditambah D2. D2 adalah selisih ke bawah.
ini kebetulan sama, 14 dikurangi 5 9. Kemudian dikali panjang kelasnya, panjang kelas berarti 45 sampai 49, ada 5, 45, 46, 47, 48 dan 49, berarti ada 5. Maka hasilnya adalah 44,5 ditambah 9/18, bisa saya ubah menjadi setengah, kemudian kali 5, setengahnya 5 itu 2,5, berarti 4,5 ditambah 2,5, hasilnya adalah 47. Jawabannya yang C. 47 itu sama saja 47,0, itu sama. Untuk nomor 18 disuruh mencari rata-ratanya. Ada tabel, kemudian disuruh mencari rata-ratanya. Di soal saya tulis seperti ini. Di sini ada FI, maksudnya frekuensi ini. Di sini kan frekuensinya 3, 7, 11, 10, 9 sama. Kemudian kita tambahkan XI. Jadi untuk mencari nilai rata-rata kita tambahkan XI. XI adalah nilai yang ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini. Jadi 20 sampai 29. Tengah-tengahnya kan 24,5. Caranya gimana? Kita ambil tengah-tengah, jumlahkan dibagi 2. 20 ditambah 29 itu 49, dibagi 2 24,5. Yang ini berarti 30 ditambah 39 itu 69, dibagi 2 34,5. Jadi untuk XI adalah nilai yang ada di tengah-tengah semuanya ini. Sampai yang ini 64,5. Kemudian kita buat kolom lagi, FI dikali XI. Jadi FI nya sudah tahu, XI nya sudah tahu, kita kalikan. FI dikali XI, yang pertama 3 kali 24,5, hasilnya 73,5. 7 dikali 34,5, hasilnya 241,5, dan seterusnya. Kemudian untuk FI kita sigmakan, kita jumlahkan. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 10 tambah 9 itu hasilnya 40. Yang FI XI juga sama, hasilnya adalah ini ketika kita jumlahkan adalah 1930. Karena untuk mencari rata-rata rumusnya adalah sigma FI dikali XI yang ini dibagi sigma FI yang ini. Jadi kita sudah tahu 1930 dibagi 40, hasilnya 48,25. Ini jawabannya yang D. Kemudian untuk nomor 19, jangkauan. Jangkauan adalah nilai yang paling maksimal dikurangi nilai yang paling minimal. Jadi nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai maksimalnya di sini yang ada di data adalah 24, minimalnya adalah 4. Jadi 24 dikurangi 4 hasilnya 20. Jadi jangkauannya 20 yang A. Kemudian untuk di nomor 20 tentukan desil keempat. Desil itu per 10. Jadi nanti 4/10 rumusnya. Kalau persentil itu per 100. Kalau kuartil itu per 4. Karena di sini desil berarti per 10. Desil keempat, cara yang pertama kita harus urutkan dulu yang paling kecil, hampir sama dengan rumus mencari median. Kita urutkan dari yang paling kecil 14, 15, 16 sampai 20 di soal seperti itu. Kemudian kita cari letak D4, desil keempat maksudnya ini. Jadi D4 4/10, 4 nya dari ini, 10 nya karena desil. Desil itu per 10 dikali rumusnya itu di sini n+1. Datanya ada berapa? Oh ternyata ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7, berarti 7 plus 1. 4/10 dikali 8 hasilnya 32/10. 32/10 kita ubah menjadi pecahan campuran 32/10. Jadi mencari D4 nya X3, ini maksudnya X3 ini, jadi 3 ini
ditambah 2/10 nya, ini lebihnya kan 2/10, dikali x4 nya, itu x depannya. Jadi kalau di sini 3 pasti di sini x4, kalau di sini x5 berarti di sini x6. Ya, bisa dipahami kalau di sini x7, di sini x8. Min di sini x4 min x3. Jadi kalau di sini x3, x4 min x3. Jadi selalu selisih 1. Kalau di sini x5 berarti x6 min x5. Kalau di sini x9 berarti x10 dikurangi x9. Karena di sini x3, maka x4 dikurangi x3. Kita masukkan maksudnya data yang ketiga setelah diurutkan. Data yang ketiga 1, 2, 3. Oh, data yang ketiga adalah 16. Data yang keempat adalah 17. Min data yang ketiga tadi adalah 16. Jadi kita jumlahkan saja, 16 ditambah 2/10 kali 1, 16 ditambah 0,2, hasilnya 16,2 yang C. Untuk nomor 21 adalah mencari simpangan rata-rata dari data tunggal. Jadi simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma dari nilai mutlak XI min X bar atau X rata-rata dibagi N. Cari rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi langkah pertama cari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata adalah jumlahnya kemudian dibagi banyaknya data. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 8 dibagi N. N adalah banyaknya data. Di situ N-nya adalah 5. Maka rata-ratanya 30 bagi 5 sama dengan 6. Kita tahu rata-ratanya 6. Kembalikan ke rumus. Rumus adalah sigma artinya jumlah. Berarti 5 min 6. Di sini 5, rata-ratanya 6. Rumusnya ini XI min X rata-rata. Berarti semuanya min 6, min 6 karena rata-ratanya 6. 5 min 6 ditambah 7 min 6 ditambah 6 min 6 ditambah 4 min 6 ditambah 8 min 6. Jadi semuanya min 6 karena rata-ratanya adalah 6. Kemudian dibagi N. N adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya 5. Ingat di sini ada nilai mutlak. Artinya walaupun dalamnya hasilnya min, ketika dimutlakkan semuanya harus positif. Jadi yang atas 5 dikurangi 6 itu min 1, 7 min 6 itu 1, 6 min 6 0, 4 min 6 min 2, 8 min 6 2. Ketika dimutlakkan menjadi 1 ditambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 2 per 5, yaitu 6/5. 6/5 sama saja 1,2. Jadi jawabannya yang A. Begitu teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya di nomor 22 ada data, kemudian mencari simpangan baku. Kalau tadi simpangan rata-rata, sekarang simpangan baku. Rumusnya untuk simpangan baku adalah akar dari sigma XI min X bar padatkan dibagi N. Jadi caranya hampir sama dengan simpangan rata-rata. Cari rata-ratanya dulu. Kita jumlahkan. Untuk mencari rata-rata kita jumlahkan 8 tambah 7 tambah 10 dan seterusnya dibagi N. N adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Berarti 56 bagi 7 hasilnya 8. Setelah tahu rata-ratanya, kita masukkan kembali ke rumus simpangan bakunya. Di sini simpangan baku adalah jumlah dari XI min X rata-rata kemudian kuadratkan. Jadi di akar, kemudian di soal ini 8 min 8, rata-ratanya 8. Berarti semuanya min 8, min 8, min 8. 8 min 8 dikuadratkan ditambah 7 min 8 dikuadratkan tambah 10 min 8 dikuadratkan dan seterusnya bagi 7. Nah, yang atas ketemunya 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dan seterusnya, maka hasilnya yang atas 42, yang bawah 7. Akar 42
per 7, berarti 6. Berarti jawabannya akar 6, yaitu yang B. Untuk nomor yang isai ada di nomor 38, ada nilai-nilai ulangan matematika. Tentukan median. Median adalah nilai tengahnya, tetapi setelah diurutkan. Jadi urutkan terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang paling besar, dimulai dari 30 dan seterusnya sampai 90. Median adalah, karena di sini datanya ganjil, rumusnya adalah X n plus 1 per 2. Jadi data yang di n plus 1 per 2, n itu banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, data ada 7, berarti 7 ditambah 1 per 2. 7 tambah 1 itu 8, 8 per 2 yaitu 4. Oh, berarti median ada di data yang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Jadi mediannya adalah 70. Nah, yang karena ini isai, jawabannya 70. Atau cara yang mudah ya, kita coret-coret dari yang paling kiri ke kanan juga dicoret. 30 coret dengan 90, 50 dicoret dengan 80, 60 dengan 80, maka mediannya ada di tengah, yaitu 70.